2 ayat yang ke-23. Saya akan membaca untuk kita semua. Dengan jalan demikian, genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya tugas kita di dunia ini sudah selesai, seperti Abraham, kira-kira kita ini dikenal oleh Allah itu sebagai siapa? Tentunya Bapak Ibu Saudara kita mau juga memiliki titel seperti Abraham juga. Karena itu Robbie James disebut sahabat Allah. Ya. Karena itu titik-titik disebut sahabat Allah. Saudara, tentunya kita ingin memiliki titel ini. Tentunya kita ingin mencapai posisi ini. Karena memang itulah yang sebetulnya menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini bukan duniawi. Tujuan hidup kita itu adalah menjadi sahabat Allah. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari para tokoh Alkitab. Bagaimana karakteristik sahabat Allah itu. Sehingga pada akhirnya nanti kita pun disebut sebagai sahabat Allah ketika kita berusaha untuk kita bisa memenuhi kriteria ini. Kriteria yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah percaya pada kedaulatan Allah di tengah ketidakpastian. Tidak pasti hidup kita, tidak pasti keadaan ekonomi kita, tidak pasti situasi lingkungan sosial kita. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, kita percaya ada Tuhan yang memegang kendali. Ada Tuhan yang sedang berbuat baik kepada kita. Saudara, ini yang terjadi juga dengan Abraham. Abraham percaya di tengah-tengah tidak ada harapan, tidak ada kepastian. Lalu kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, kita itu pengen semuanya pasti. Kita ingin semuanya itu kelihatan jelas. Namun menariknya Abraham itu, Bapak Ibu Saudara, dia tidak pasti. Tempat yang dimaksud di mana, dia percaya saja ada kedaulatan Tuhan. Dan tentunya hal ini tidaklah mudah bagi Abraham untuk dia percaya. Di tengah-tengah sebetulnya boleh dikatakan tak ada harapan. Karena memang tidak ada tempat yang dia tahu di mana lokasi itu. Bahkan ketika Tuhan berkata kepadanya, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di laut. Ya, saudara, selama kurang lebih 25 tahun dia melihat mana janji Tuhan itu digenapi di dalam hidupnya. Bahkan sampai tua pun, bahkan Alkitab mengatakan sudah mati pucuk, sudah tidak bisa lagi mendatangkan keturunan.
Tetapi menariknya adalah Abraham tetap percaya kepada Tuhan yang memegang kedaulatan. Abraham percaya di tengah tidak ada harapan. Saudara, ini salah satu karakteristik. Mari kita juga belajar untuk percaya di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah tidak ada harapan, bahwa Tuhan itu sedang berbuat baik kepada kita. Kita lihat juga Nuh percaya di tengah-tengah kesulitan hidupnya, saudara. Hidup berjalan dengan Tuhan itu bukan berarti saudara hidupnya pasti lancar. Hidupnya pasti baik-baik saja. Tidak ada sakit penyakit, itu tidak. Kita lihat saudara Nuh, kalau kita jadi Nuh, mungkin kita bisa komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih engkau membuat hidupku sangat susah dengan menyuruh aku membuat bahtera? Engkau seolah-olah mau menyiksa istri dan anak-anak dengan peristiwa banjir seperti ini. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang Nuh hadapi, dia tetap percaya ada kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan Daud, saudara, juga di tengah-tengah rasa sakit hati juga ya, secara sosial, dia tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Saudara coba perhatikan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, kata Daud. Mengidap mataku, merana jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Berarti saudara, Daud itu lama ya mengalami ini sehingga nampaknya lukanya sudah menaun. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Namun pada ayat 15 saudara, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah tidak ada harapan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit hatinya, karakteristik sahabat Allah itu adalah percaya pada kedaulatan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini juga. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita, untuk kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Tuhan itu sedang melakukan yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, maka kita memenuhi karakteristik sebagai sahabat Allah. Walaupun saudara seringkali melakukan kehendak Allah itu bertentangan dengan kehendak pribadi. Aku tidak mau ini. Tapi Tuhan bilang, kamu tetap harus kerjakan itu. Aku tuh maunya itu begini. Tapi sahabat Allah itu tetap melakukan apa yang Allah ingin dia kerjakan. Itu sahabat, saudara. Dia enggak semau-maunya sendiri. Satu hari Abraham Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan Ishak.
Yakobus 2 ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu bukan kemudian sungai sukacitamu mengalir dalamku, begitu ya saudara, sambil mau mempersembahkan Ishak. Itu sakit jiwa namanya. Ini tidak sesuai dengan kemauanku. Anak yang kuharapkan berpuluhan tahun, sekarang Tuhan berkata persembahkan. Saudara, ketika Abraham menuju Gunung Moria, hatinya itu pasti berdarah-darah. Saudara, itu hal yang tidak gampang. Terkadang kita pelayanan juga itu berdarah-darah. Bukan berdarah secara fisik ya, tapi hati kita itu berdarah-darah. Karena memang tidak seperti yang kita mau. Karena memang tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Tapi kita tahu itu melakukan kehendak Bapa. Itu tidak heran kemudian Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Memang pada akhirnya setelah Tuhan menguji Abraham, Tuhan menyediakan seekor domba untuk menggantikan Ishak ini. Tuhan hanya mau menguji saja. Saudara, Paulus pun juga demikian. Paulus menanggung duri dalam daging. Dia sudah berdoa sebanyak 3 kali supaya duri itu dicabut. Tapi Tuhan berkata, "Enggak, kasih karuniaku cukup bagi kamu." Akhirnya Paulus berkata, "Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara, Paulus gak mau duri itu, tapi dia tetap harus menerimanya, dia harus menanggung. Saudara, kadang kita juga melayani Tuhan, Tuhan izinkan ada duri, dan Tuhan gak mau cabut itu. Dan sekali lagi mungkin berdarah-darah juga secara hati. Tapi kita lakukan itu untuk sahabat kita, yaitu Allah Bapa di surga. Saudara, Kristus juga telah memberikan teladan. Dia berdoa sebanyak 3 kali, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, melakukan kehendak Tuhan itu seringkali berdarah-darah. Ya, seringkali berdarah-darah. Tapi tentunya tidak selama-lamanya, saudara. Ya. Tuhan tahu juga batas kemampuan kita. Namun ingat bahwa kita lakukan semuanya itu untuk sahabat kita, yaitu Allah Bapa di surga. Tuhan, aku lakukan semuanya ini untuk Engkau yang adalah sahabat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karakteristik seorang sahabat Allah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Bukan hanya pada waktu temennya ini banyak duitnya. Biasa saudara, kalau orang banyak uang, banyak jabatan, temennya banyak, sahabatnya banyak.
Tapi nanti kalau orang ini jatuh, terlibat masalah, lari semua saudara, udah nggak tahu kemana lagi. Ya. Bahkan Petrus ketika melihat Tuhan Yesus ada dalam kesukaran, aku nggak kenal dia. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, ini andai-andai ya. Tapi ini hal yang tidak mungkin. Tapi ini andai-andai. Andaikan Allah itu dalam kondisi kesukaran, saudara. Kamu mau tidak tetap mendampingi dia? Tuh. Kamu tetap tidak mau kamu bersama dengan dia. Saudara, saya katakan seorang sahabat Allah adalah tetap setia walau Allah itu tampak tak menguntungkan lagi. Jadi Allah itu sama sekali tidak menguntungkan bagi kamu. Kan Allah dengan lain kata dia ada dalam kesukaran. Jadi sekarang dia tidak bisa lagi bantu kamu. Dia tidak bisa lagi supply kamu, kasih kamu dukungan secara finansial, secara moral. Dia lagi nggak bisa dukung kamu sekarang. Dia lagi nggak menguntungkan bagi kamu. Saudara, seorang sahabat itu tetap setia walau Allah tampak tak menguntungkan. Raja Daud pernah berdoa seperti ini, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Nah, saya katakan mungkin Allah sedang dalam kesukarannya, sehingga dia tidak bisa lagi nolong Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku dengar. Saudara, mampukah engkau tetap setia kepada Allahmu ketika Allahmu itu diam? Ketika Allahmu itu tidak menolong kamu lagi. Tapi menariknya adalah, Bapak Ibu Saudara, Daud ini tetap setia kepada Bapa di surga. Luar biasa. Ya. Dia tetap setia kepada Bapa di surga. Satu hari Ayub Tuhan izinkan mengalami sakit yang begitu sangat parah dan mengalami kesusahan yang luar biasa. Saudara, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya. Saudara, apa kata istri Ayub kepada Ayub? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan istrinya. Istrinya nikah sama Ayub. Kalau dari bahasanya ini saja ya saudara ya. Istrinya nikah sama Ayub karena Ayub kaya. Karena Ayub sehat, dapat keuntungan. Sekarang Ayub miskin, anaknya tidak ada, hartanya habis. Istrinya bilang apa? Kutuki Allahmu, mati kamu itu. Kamu itu cuma nyusahin hidupku saja, mati saja kamu. Ini saudara, matilah. Ini bukan sahabat, tetapi Ayub itu luar biasa. Dia sahabat Allah. Allah tidak menguntungkan dia lagi. Tetapi jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kamu itu cuma mau nyedot yang baik dari Allah.
kamu sendiri, ketika Allah istilahnya dalam bahasanya ada di dalam kesulitan, tidak bisa menolong kamu, kamu minta meninggalkan Allah. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Saudara, ini luar biasa sekali. Ya, ini seorang sahabat Allah itu seperti ini. Walaupun Allah itu nggak menguntungkan lagi, nggak bisa memberikan apa-apa lagi kepada Ayub, tapi Ayub itu tetap setia kepada Allah. Saudara, saya kira itu juga yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang saudagar Midian yang sedang lewat. Mungkin dalam sumur itu, ya, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Selamatkanlah aku. Rasanya kesetiaannya kepada Tuhan selama ini, doa-doanya kepada Tuhan, semua sia-sia. Aku harus berakhir sebagai seorang budak. Aku harus diperlakukan dengan buruk oleh saudara-saudaraku. Dan Tuhan tidak mau menyelamatkan aku. Tuhan tidak mau menyelamatkan aku dari saudara-saudara. Saudara, jadilah dia budak di rumah Potifar. Mungkin saja saudara, kalau Yusuf ini bukan sahabat Allah, dia bisa saja mungkin menjadi seorang ateis, seorang yang menjadi penyembah dewa yang lain. Karena dia berpikir Allah tidak menguntungkan lagi bagiku. Allah tidak mendatangkan keuntungan bagiku. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dituduh melakukan pelecehan terhadap dirinya sehingga Yusuf ditangkap dan kemudian dimasukkan ke penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Alkitab menyatakan apa? Allah tetap menyertai Yusuf. Karena Yusuf itu tetap setia kepada Allah walaupun tidak menguntungkan. Wow, saudara. Itu loh sahabat. Itu loh sahabat, saudara. Sahabat Allah seperti itu. Jangan sampai saudara kita tidak memenuhi kriteria-kriteria ini. Karena kalau kita tidak memenuhinya, maka kita pasti tidak akan memiliki titel sahabat Allah. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabat. Jadi saudara, sebetulnya ketika Tuhan Yesus mati buat kita, itu apa sih yang Yesus dapat? Tidak ada, boleh dibilang. Tetapi dia lakukan itu karena melakukan kehendak Bapa. Karena Bapa, makanya dia lakukan itu untuk kita. Dan kita dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri telah memberikan contoh, memberikan nyawanya untuk kita. Nah, kita punya sahabat nih Bapak. Sekarang saudara, mampukah kita melakukan seperti yang Kristus lakukan kepada sahabat kita, yaitu Bapak kita di surga atau Tuhan Yesus Kristus?
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karakteristik sahabat Allah itu ada 3. Percaya pada kedaulatan Tuhan di tengah ketidakpastian. Ya, kamu tetap percaya Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap baik, Tuhan sedang berkarya di dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan. Padahal kamu tahu tidak pasti. Padahal kamu tahu tidak ada harapan. Padahal kamu tahu kondisinya sangat sulit. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sahabat Allah adalah melakukan kehendak Allah walau bertentangan dengan kehendak pribadi. Kadang melakukan kehendak Tuhan itu, hati itu bisa berdarah-darah. Ya. Hati itu bisa berdarah-darah. Seperti Abraham tadi. Ya. Dia mempersembahkan Ishak itu tentunya pedih banget. Sedih banget. Saudara pernah mengalami kesedihan yang sangat ya. Kalau saudara pernah mengalami kesedihan yang sangat mungkin saya katakan seperti itulah yang dia alami oleh Abraham. Ya. Ada orang ditolak cintanya sampai mau bunuh diri, ya. Banyak kasus kan berita seperti itu saudara. Padahal secara fisik nggak sakit. Hanya perasaan ditolak oleh pacarnya ini. Sampai dia mau bunuh diri. Saya pikir itulah yang dirasakan oleh Abraham mungkin ya. Mending mati bersama anakku daripada aku hidup. Seolah-olah gitu loh mungkin ya. Itu sudah berdarah-darah. Tapi Abraham melakukan itu untuk sahabatnya. Bapak di surga. Aku harus tetap hidup dan aku harus mempersembahkan Ishak anakku. Tapi dia pikirnya udah mending mati saja gitu ya. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah tetap setia pada Allah walau tanpa Allah tak menguntungkan lagi. Bapak Ibu Saudara, Allah itu nggak menguntungin lagi. Jangan sampai ya seperti istri dari Ayub tadi. Kutuki Allahmu itu, Allahmu tidak menguntungkan sama sekali. Kutuki itu Allahmu. Tapi Ayub berkata, kamu perempuan gila. Kita harus tetap setia kepada Allah kita. Saudara, kalau kita mau memiliki titel sebagai sahabat Allah, saudara, kita harus belajar dari tokoh-tokoh 3 poin ini. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita adalah sahabat-sahabat Allah. Di dalam Yesus Kristus kita adalah sahabat-sahabat Allah. Sekarang bagaimana respon kamu? Kamu mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabatmu enggak? Kamu mau menjadikan Allah Bapa sebagai sahabatmu enggak sekarang? Respon kamu bagaimana? Kristus sendiri telah memberikan teladan. Sekarang tinggal kita, saudara. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, maka ketiga poin ini harus ada pada kita. Ya, ketiga poin ini harus melekat di dalam hidup kita. Kira-kira kita renungkan bersama-sama. Kira-kira aku sudah memenuhi enggak kriteria ini? Mari Bapak Ibu Saudara, Dia telah menjadikan kita sahabatnya. Mari kita respon Dia dengan kita pun menjadikan Dia sahabat kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.